Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat subuh muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat pertama saudara mengurus muslim yang bahagia. Pertama-tama pada menghadirkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai dengan pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat. Allah masih izinkan kita untuk diringankan langkah kita untuk selalu istiqomah hadir di masjid, dan mudah-mudahan hidayah ini akan Allah tetapkan sampai nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya masuk subuh yang berbahagia. Saya mungkin tidak banyak, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, kalau tidak salah untuk jamaah muslim yang akan umrah akan nanti tanggal berapa ya? Ini ya, Kamis. Enggak, untuk manasnya Kamis. Sudah besok akan dilaksanakan manasik untuk umroh. Jadi alhamdulillah, berapa semuanya berangkat Bu? Berapa orang? Berapa? 43 orang luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti yang lainnya akan menyusul. Yang di Polda itu kalau nggak salah yang berangkat nanti 2 bulan juga lebih. Jadi nanti kalau ketemu di mana itu, ketemu di Mekah dan Madinah itu nanti saya minta juga bawa spanduk nanti ya. Bawa spanduk nanti sana, bawa sholat subuh berjamaah itu juga dilaksanakan di Mekah dan Madinah. Tolong doakan Bapak Ibu sekalian yang berangkat. Ya, tolong didoakan nanti di sana. Mudah-mudahan yang saudara kita atau jamaah kita yang berangkat bisa dipanggil untuk berangkat ke sana. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bersyukur Ibu Bapak sekalian, walaupun sekarang di sini mana anak-anaknya katakan, anak-anak yang sekolah. Alhamdulillah. Kita bersyukur Bu, Bapak Wali Kota, yang itu juga sudah membuat peraturan Wali Kota bahwa anak-anak SD, SMP wajib melaksanakan subuh barokah. Ini luar biasa bahwa semua punya tanggung jawab membina, mendidik dan mengawasi anak-anak kita. Ya, karena beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan di DPRD provinsi itu bahwa Kota Padang itu data dari saya sebelumnya itu 3.400 anak usia sekolah tapi tidak sekolah. Anak putus sekolah itu 3.400 itu baiknya BATS itu data dari saya. Artinya kita tanya satu persatu, ya tanya anaknya berapa, di mana yang nggak sekolah berapa. Itu data saya ternyata karena ada penambahan dari Pak Wakil Wali Kota mendekati 7.000. Itu anak di Padang aja yang tidak sekolah cukup banyak. Kemudian minggu kemarin waktu lo 9 yang tertangkap narkoba sabu itu 50 kilo. Kemarin kita nangkap 70 kilo ganja. Sebelumnya 60 kilo. Jadi di Sumatera Barat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Jadi jangan sampai ada anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita masa depannya suram gara-gara mengkonsumsi narkoba. Jadi sekarang sudah bagus nih antara pemerintah daerah, kepolisian, kemudian juga masjid-masjid di sana sini melakukan demikian. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan semuanya. Dan dalam waktu dekat ini kami juga akan membentuk atau membentuk namanya Satkamling Digital. Jadi Satkamling Digital itu nanti anggotanya adalah
sampai tingkat RT RW jorok, kemudian semua potensi masyarakat. Jadi nanti semuanya akan menjadi ujung tombaknya polisi. Jadi yang bertanggung jawab melakukan pengamanan bukan hanya polisi, tapi semuanya. Kalau di Padang sudah ada namanya Dubala. Jadi nanti RT RW Babin Kaptimah, Babinsa, kemudian adat, ya semua nanti akan kita apelkan bahwa semua punya tanggung jawab melakukan pengamanan. Ya, jadi sebelum ada kejadian mungkin itu ada narkoba, ada yang konsumsi, ada yang mungkin masalah keluarga dan sebagainya, itu bisa diselesaikan pada tingkat bawah. Jadi tidak harus semuanya itu ditangani atau diproses secara hukum. Kita sekarang sudah merasakan tawuran maupun balap liar sudah jauh banget, Pak. Ya, mungkin hampir tidak ada mungkin tidak tidak seperti dulu. Orang mungkin dulu takut keluar rumah. Ya, alhamdulillah dan berkat kerjasama kita semuanya bahwa keamanan itu menjadi milik kita dan tanggung jawab kita bersama. Dan saya yakin mudah-mudahan bisa kita pertahankan. Dan yang terakhir ini Rio ini sebenarnya baru MTQ tingkat nasional. Oh, provinsi dulu. Ibu-ibu ada punya anak perempuan yang belum nikah? Tadi ada yang tahu apa yang dibaca surat pertama tadi, Bu? Rakaat pertamanya dibaca surat apa tadi, Bu? Apa, Bu? Yang dibaca di rakaat pertama tadi surat apa, Bu? Nabi Ismail itu ayat surat apa namanya, Bu? Al-Aq. Ya itu. Suaranya bagus nggak, Bu? Bagus banget kan gitu ya. Jadi nanti saya punya jagoan, Bu. 2 atau 3 kita latihan, satu lagi Salman, ada Salman. Ya, nanti ada beberapa yang kita jaga, mudah-mudahan nanti bisa mewakili provinsi, nasional, dan lebih baik internasional. Dia juga S2, Bu. Maka saya ingin juga kalau zaman musik punya gadis, nah, saya juga mau jadi ketua panitia nanti, Bu. Yang lapar dia Pak Kapolda, Bu. Ya, ada nggak, Bu? Dari yang nomor saya, Bu. Nah, ini jangan lagi S2, bulan tahun selesai dan ada S3. Nah, kalau polisi-polisi bisa hebat dan bisa dekat masyarakat kan saya juga bangga, Bu. Nah, ini mungkin dari saya, Bu, sekali terima kasih bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu tidak semata menjadi tanggung jawab kepolisian, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya, sehingga kita harapkan Sumatera Barat, khususnya Padang, Baldatun, Thayyibatun, walaupun terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lakban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi raufil manan al-halimil karimir rahimir rahman. Nahmaduhu ala sifati kamilatil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah. Kita bisa melaksanakan yang sunat, kita bisa melaksanakan yang wajib. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita dibalasi Allah dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Semua amal ibadah yang kita lakukan tanpa ada paksaan, luar biasa hidayah diberikan oleh Allah kepada kita.
Salawat dengan salam kita kirimkan untuk kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolda Sumatera Barat, yang sama-sama kita hormati Bapak Karwestem Polda Sumatera Barat, Bapak Kapolresta, Bapak KSPKT sebagai pelaksana penyelenggara sebuah hari ini, pengurus masjid, dan Bapak Ibu para pamen pama bintar ASN dan tamtama jamaah Masjid Muhsinin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kita muliakan. Mulai menceliak katanya kan. Kalau tadinya siap saya menceliak apa model kan. Kalau Bapak Ibu bisa hadir di sini untuk melaksanakan ibadah sholat, itu luar biasa. Sholat kita sehari semalam jumlahnya seluruhannya. Waktunya ada berapa Pak? Yang diperintahkan Allah 5. Awalnya ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu diperintahkan berapa Pak? 50. Sholat kita juga tetap 50. Berapa hebatnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. 50. Awalnya Rasulullah mendapatkan perintah sholat. Akhirnya selesai para Nabi Musa ketika itu diulang lagi menghadap kepada Allah, didapatkan 5. Dan 5 itu sama juga dengan kita melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Karena 1 kali sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap 1 kali sholat itu dikalikan 10 pahalanya. 10 dikali 5 jadinya 50 juga. Apalagi Maha Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita Pak. Makanya di dalam surat An-Nur surat yang ke-24 ayat yang ke-11, kalau manusia itu, kata Allah, kalau bukan karena rahman dan rahimnya Allah, walaula fadlul, kalaulah bukan karena rahmatnya Allah, manusia itu akan mendapatkan kesengsaraan. Karena apa? Karena manusia itu banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiatnya. Kita lihat sekarang ini Bapak dan Ibu, kalau orang mau urus KTP setengah jam selesai. Awak membuat KTP alah hampir minggu tidak selesai, atau lah hampir hari tidak selesai. Yang diambil kini kok Pak, orang membuat KTP setengah jam selesai, awak membuat KTP hampir hari tidak selesai. Apa yang lakukan sekarang ini? Ya Pak, itu kan secara normalnya setengah jamnya. Ada yang pembuatan KTP itu berbeda Pak. Orang membuat KTP setengah jam selesai, awak membuat KTP sampai hari tidak selesai Pak. Apa yang dipakai sekarang ini Pak? Ini diambil media sosial. Bapak dan Ibu, kuah modelnya gini, camat ada risiko kuah modelnya. Kalaupun caranya sampai di kantor polisi Bapak Ibu, kuah modelnya polisi gini Bapak Ibu, Pak, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadahumul ba'sa'i wad dharra. Apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk ke dalam surganya Allah sementara halangan, tantangan, rintangan, godaan belum diberikan kepada kamu? Yang tadinya Pak, kita diberikan cobaan jadi amal ibadah bagi kita karena kita memviralkan sesuatu yang tidak baik, akhirnya menjadi tabungan bagi orang lain. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira bahwasanya kamu akan masuk surga? Pak, sakit Allah berikan cobaan kepada kita Pak. Kenapa kok begitu ribetnya? Kita bawakan sholat ini lagi Pak. Kalau ada orang nan magi awak Pak, kita mengutamakan yang memberi atau yang mengutamakan pemberiannya kira-kira Pak. Kalau ada yang magi ya kawak Pak, kita mengutamakan yang memberikan atau mengutamakan yang diberikannya. Nah, kita melaksanakan ibadah sholat Pak. Ketika azan lah mulai berkumandang, sudah itu Allah memanggil, awak manjuan nasi goreng kok Pak. Ketika azan berkumandang Pak, bakumpurang beli nasi goreng tuh Pak.
Pak nasi goreng 2 bungkus Pak, nasi goreng 3 bungkus Pak, nasi goreng. Akhirnya azan tadi tercuekkan Pak. Yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Orang banyak mencuekkan yang memberikan rezeki, lebih mengutamakan kepada rezekinya itu atau lebih mengutamakan kepada pemberian, lupa kepada orang yang memberinya. Kita semua tahu yang baik Pak. Kita semuanya tahu yang baik, tapi kadang-kadang casingnya itu berbeda Pak dengan kenyataan yang ada. Ada 3 model pembali Pak. 3 model pembali. Bapak Ibu suka yang mana? Didoakan yang mana? Ada 3 pembeli Pak. Kita suka yang mana? Dan didoakan biasanya yang mana? Nan pertama. Awak Pak. Awak Pak Bu manggalih rambutan. Bara rambutan 1 kilo Pak Bu kece urang sama jo awak. Rambutan ko 1 kilo 3.500 Pak. Oh 3.500 1 kilo. Nggak bisa 1.500 Pak. 1.500 nggak dapet dah Pak. Karena modal lambo 2.000. 1.900 lah ya Pak ya. Sudah tu ndak dapet dah Pak. Barang modal tadi 2.000. 2.000 lambo bali ya. Karena ibu kuap, karena awak mengalih ke Pak. Karena dari tadi pagi ndak ada jual bali Pak. Bajualah 2.000 Pak. Bagiannya ke ibu tu nama bali tadi Pak. Nama galih ke awak ke Pak Bu. Barang harganya dibalinya Pak 2.000. Barang Pak minta Pak 1 kilo nyo. 1 kilo rambutan tu dibalinya Pak rago 2.000 dah Pak. Yang kedua, tibolo orang Bali, bara harga rambutan ko Pak Bu, harga rambutan ko 3.500. Ayolah, ambo Bali 1 kilo, ambian 1 kilo yo, nyagia 3.500. Pembeli yang kedua, pembeli yang ketiga, bara harga rambutan ko Pak Bu, harga rambutan ko 3.500 Pak. Ayolah, ambian ambo 1 kilo yo, nyagiane piti 10.000 Pak. Ambil saja dapat ibu baliknya. Timbul pertanyaan, Bapak Ibu suka yang mana? Pembeli yang pertama, pembeli kedua atau pembeli ketiga? Alhamdulillah, lai tahunan elok apa Bu ya. Tapi sesuatu yang jelek masih juga kita sebarkan. Jangan kita terhiru dengan casing yang ada Bapak dan Ibu. Kalau seandainya lihat casing yang ada Bapak dan Ibu, dari luarnya bentuknya rancak, kadang-kadang di dalamnya indah. Orang di Minangkabau, angku-angku, nenek mama, alim ulama, cediak pandai, sudah bendang dalam nagari. Dan kadang basa batua, kapai sampai batanyo, kapulang sampai barito. Asawanyo jua setempat Pak. Ibu-ibu pundokan luang limpape rumah nang gadang sumara anjung rumah nang tinggi. Kapai tempat minta iya kapulang tapi minta nasi. Kaluannya rumahnya pakai sarawa pendek Pak. Nya pundokan luang gajaknya Pak. Yang lebih fatalnya Pak, agama membolehkan Pak, tapi kita melarangnya. Agama melarangnya, kita melakukannya. Suami bapak menikah kembali dilarang nggak oleh agama Pak? Allah merintahkan bapak nikah berapa Pak? 4 diperintahkan Allah. Mengapa ibu melarangnya Bu? Itu perintah Allah kan Pak ya? Nah kenapa kok dilarang gitu loh? Nah betapa banyak sekarang ini ibu-ibu para istri mendambakan suaminya bisa kori seperti ini. Sementara pakaiannya pakai tidak mencerminkan sesuatu yang terbaik. Betapa banyak ibu-ibu tidak mau berbagi cinta suaminya dengan orang lain, sementara agama membolehkan. Betapa banyak ibu-ibu yang berbagi aurat dengan suami orang lain, sementara agama melarangnya. Banyak terjadi. Makanya sekarang ini banyak terjadi casingnya itu sangat berbahaya, tapi belum tentu kesemuanya indah. Terakhir anekdot Pak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pasangan suami istri. Nah, pasangan suami istri ko pai bakarajo Pak nahi oto. Pulang nahi oto nyantan dek suaminya. Sudah itu istrinya ko bakarajo di suatu kantor. Nah, setiap istrinya tiba di kantor, suaminya keluar dari oto Pak. Nyebukan pintu, silakan turun Bu, Ma, keceknya. Anaknya mau dari tulak turun dari oto. Nampaklah dek manajernya, dek pimpinannya dari hati Pak.
Bahagianya lah bapak ibu gue. Nah, besok pada itu lo balik apa? Tiba suaminya, tiba di kantor, apaknya keluar dari teotonya bukan pintu istrinya, Pak. Lah masuk, lah pai lah bakar aja, Pak. Lah pernah awak model itu kira-kira, Pak? Nah, agak jauh. Kecuali pacaran dulu ya, Pak ya. Kalau pacaran lah iya, Pak. Nah, karena lah hacuk model nampak itu deh, bahagianya lah pasangan suami istri kok. Akhirnya apa yang suaminya dipanggil lah oleh pimpinannya, Pak, iyo. Allah barat tahun apa lamonyo nikah, Pak. Allah 38 tahun nambo nikah, Pak. Nih, yo bana bahagia, Pak ya, Pak ya. Amo cali apa romantis bana gitu. Ba tuh Pak, kalau Pak tuh istri Pak turun dari tua Pak bana membukaan pintu mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah ya, Pak ya. Iyon. Labara lamu apa membukaan pintu bini Pak kok Pak istri Pak kok. Allah setahun, Pak. Apa nikah lah 38 tahun. Iyo, Pak. Badek setahun ko baru Pak. Hanya model iko ceritanya, Pak. Oto ambokan kau oto lamo ko, Pak. Sajak setahun terakhir ko Pak pintu oto ambok tidak bisa dibuka dari dalam lah, Pak. Apa sabu buka dari luar. Casing kadang-kadang bukan mencerminkan sesuatu terbaik, tapi kadang-kadang bisa mencerminkan apa yang terbaik untuk diri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat ketua pembina ini. Itu bahaya itu. Akibat ketua pembina ini. Ada cerita nggak, Pak? Saya bawa ceramahnya, Pak. TV alhamdulillah Allah berjuang subuh. Amin. Mohon izin Jenderal, Bapak Ibu semua, sudah Sibrato kami pandu. Ada 4 sesi. Yang pertama formal, yang kedua salam Islami, yang ketiga salam presisi, dan terakhir kita tutup salam ramah minah. Mohon izin. Yang pertama formal, kami pandu dengan senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang kedua salam Islami. Mohon izin. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Yang ketiga salam presisi. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terakhir salam Minangkabau. Mohon izin kami pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih.
Kenapa dilarang kan? Kenapa dilarang? Ya, Siap. ditanya ketua pembina. Siap. Kita tadi kan nggak berani juga. Siap, ya. Nggak berani kan? Siap. Karena berani itu kan isinya nggak sini. Gitu.